Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Sepeda, channel yang mengulas tentang lika-liku dunia sepeda. Teman-teman, hari ini ada yang ngirimin nih sepeda road bike ke bengkel. Jadi mau di bike wash atau cuci sepeda. Gimana caranya supaya biar bersih? Tips dan triknya saksikan terus di channel Cerita Sepeda. Baik teman-teman, ini sepedanya sebelum dicuci dan memang kotor banget ya. Jadi pemiliknya ini sibuk, jadi nggak bisa buat cuci sepedanya sendiri. Nah, jasa kita di sini teman-teman buat nyuci sepeda yang teman-teman ini sibuk kerja dengan atau aktivitas lainnya. Teman-teman bisa hubungin saya di nomor yang ada di deskripsi. Bisa mau cuci di bengkel saya atau mau cuci di rumahnya teman-teman. Yang penting ada selang airnya dan tempatnya cukup untuk cuci-cuci sepeda gitu. Jadi nanti apa aja kimia-kimia atau bahan sabun yang saya pakai nanti akan saya tunjukkan. Nah, yuk kita cuci sepedanya biar kinclong, biar nyaman dipakainya ya teman-teman. Nah teman-teman, bisa teman-teman saksikan ini kotor banget ya tuh. Jadi nanti kita bersihin, kita hilangin kerak-keraknya pakai sabun deterjen ya. Kalau saya pakai sabun deterjen supaya lemak-lemak, oli-oli yang ada di grup set khususnya itu bisa rontok teman-teman, karena ini parah banget, ini sampai hitam gini semuanya. Jadi nanti kita lumasi sama cairan kimia atau oli kimia yang khusus rantai, jadi supaya rantainya ini enggak tebel sama lemak dan kotoran. Ini bisa mengurangi performa dari grup setnya juga ya teman-teman, bahkan bisa jadi nanti cepat rusak untuk grup setnya. Jadi kita akan bersihin semaksimal mungkin. Kalau bike wash di sini di tempat saya di Kazim Bike itu bike wash hanya cuci di luar ya, tidak sampai dibuka grup setnya, jadi hanya bagian luar. Nah kalau untuk yang dibuka sampai dipoles sampai finishing di coating itu ada lagi namanya bike spa. Teman-teman bisa pilih dengan rate harga yang teman-teman bisa DM di saya untuk bike washnya dan harga dari bike spa-nya. Lanjut kita ke proses pencucian ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya biasa membersihkan di awal memakai deterjen bubuk karena ini mampu banget buat ngilangin kerak-kerak yang ada di rantai, di sprocket, di RD dan di FD. Jadi ini memang agak kental ya, supaya bekerjanya lebih maksimal untuk ngilangin kotoran di rantai. Nah, ini sebenarnya ada alatnya ya, cuman waktu itu sudah saya pernah coba, ternyata itu enggak efektif teman-teman, malah susah. Jadi saya menggunakan sikat gigi biasa aja dicampur dengan bubuk deterjen. Teman-teman bisa lebih detail lagi untuk di bagian rantai sini, di sisi kanan, di sisi kiri, bawah dan atas, supaya lemak-lemaknya ini bisa hilang dengan baik ya, jadi biar hasilnya maksimal. Jadi nih teman-teman bisa lihat, nah ini sudah kelihatan ya, cuma nanti tinggal kita detailin lagi supaya lebih maksimal hasilnya gitu teman-teman. Oke.
Kita bisa putar bagian selanjutnya untuk kita bersihkan secara merata dan menyeluruh. Di sini kotor banget ya, mungkin dia habis ke gunung atau mungkin tidak dibersihkan setelah pakai. Jadi diusahain teman-teman kalau habis setiap pakai sepeda, kalau memang tidak sempat untuk mencuci, saya biasanya melakukan ini, saya siram aja lah, istilahnya diguyur biasa aja, biar nggak terlalu debunya yang menempel itu nggak terlalu pekat. Jadi sebelum masuk rumah itu biasanya saya siram-siram sedikit teman-teman, biar masuk rumah juga bersih ya, biar enak gitu. Setidaknya kalau sepedanya kita bersih, sepeda kita enak dilihatnya dan nyaman juga dipakainya, meminimalisir kerusakan-kerusakan pada grup set teman-teman itu. Oke, kalau udah secara menyeluruh, kita sikat bagian FD nya. Di selah-selahnya ini biasanya kotor banget karena penumpukan debu, kotoran, jadi akhirnya ngegumpal jadi kayak lemak gitu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lakuin di sela-sela sudutnya. Masih tetap kalau saya pakai deterjen ya, deterjen bubuk, karena menurut saya ini efektif. Kalau teman-teman ada sabun yang lain nggak apa-apa, yang penting kita lakuinnya secara detail dan menyeluruh biar hasilnya maksimal. Jadi kalau pakai deterjen ini langsung nih teman-teman, luntur hitam-hitam yang bekas oli, bekas minyak, debu. Oke teman-teman, di sini ada tali bangunan ya. Nah, ini yang saya gunakan untuk mengerjakan atau membersihkan sela-sela di sprocket teman-teman. Jadi cukup diginiin, kita kasih air deterjen lagi, kemudian kita gini nih teman-teman, semua sampai sudut-sudut terdalamnya ini bisa kena ya teman-teman. Bisa lihat ini jadi hitam banget, dan ini kotornya parah ya, oli ya, kotor oli. Ini kotor oli yang sudah lama didiemin, jadinya seperti ini. Ini bisa menyebabkan apa ya, bisa lancip sih karena gesekan debu, jadi sprocketnya itu bisa cepat lancip karena ada gesekan debu-debu yang sudah lama numpuk jadi lemak kotoran. Nah, ini teman-teman bisa lakukan dengan detail supaya di sela-selahnya ini bisa bersih lagi ya. Di sudut-sudutnya teman-teman bisa pakai tali bangunan. Sebenarnya ada sikatnya, cuman kalau menurut saya
nggak maksimal, jadi saya pakainya seperti ini. Memang agak lama tapi hasilnya ya cukup lumayan bersih ya teman-teman gitu. Jadi bisa bersih lagi, ambil kita sikat sela-selahnya. Ini untuk masih pakai sikat ya, nanti setelah di finishing keduanya kita gunain kain atau lap biar yang menempel yang tidak kena sama sikat bisa dibersihkan oleh kain-kain tersebut. Ini teman-teman bisa lakukan, pindahkan ke atas sampai semuanya bersih. Ya, nah ini biasanya saya lap lagi pakai kain halus ya, kain perca, supaya bagian-bagiannya ini merata pakai jari ya. Dan kita biar bisa lebih ngerasain bagian-bagian mana yang belum terkena, jadi kita bisa maksimalin. Nanti setelah kedua ini, setelah pakai kain baru kita cuci lagi. Jadi tahapannya kalau saya bisa sampai 4 kali teman-teman gitu, biar hasilnya maksimal. Kemudian untuk bagian rantainya teman-teman lap pakai ini nggak apa-apa, jadi pisahkan antara lap kotor yang buat grup set dengan body, itu teman-teman bisa pisahin, jadi biar tidak merusak si body atau frame, karena bekas debu-debu kerikil ini kan tajam ya, kalau ke body itu bisa bikin lecet. Jadi kalau bisa teman-teman pisahin yang memang buat di kaki-kaki, di frame, di grup set, di rantai, itu lap-lap bersihnya atau sponsnya itu bisa bedain. Jangan setelah ini nanti teman-teman naik ke frame, nah itu diusahakan jangan ya, karena bisa bikin lecet frame, terus juga kayaknya nggak etis aja dari kotor hitam gini terus teman-teman naik ke frame gitu, nanti dilihat sama konsumennya nggak enak aja. Ini teman-teman bisa lakuin, masih tetap pakai deterjen. Nah cuma kalau deterjen ini nanti ketika om bilasnya nggak bersih itu akan nimbulin putih-putih, makanya biasanya setelah ini saya bilas kotor dulu ya, baru nanti pakai sampo khusus frame sepeda gitu. Untuk bagian sebelah sini saya rasa sudah cukup bersih, nanti tinggal di bagian hub free hub dan jari-jari beserta selah-selah jari-jari. Kalau untuk jari-jari ini saya masih menggunakan lap kotor yang di sini ya, nggak apa-apa, karena masih di tahap ngerontokin oli-oli ya, gitu teman-teman. Ya, nah ini biasanya saya lap lagi. Kita sudah bersihkan bagian-bagian bawah, sekarang tinggal lanjut ke proses pembilasan. Jadi ini kan masih banyak bercak-bercak deterjen yang tadi, seperti yang saya bilang bahwa bercak deterjen ini kalau tidak dibilas bersih nanti dia akan jadi bintik-bintik. Jadi untuk tahap selanjutnya saya itu bilas pakai kain yang bersih, yang baru ya, kain perca yang baru untuk proses ngebilas.
Oke teman-teman, setelah kita cuci bagian bawah, bagian atas semuanya dan sudah dibilas, sekarang saya pakai untuk lapnya ini kain yang serat ya, supaya maksimal. Jadi saya nggak pakai kanebo. Nah ini lebih maksimal dan lebih cepat menyerap keringnya, menyerap airnya, maksudnya biar cepat kering gitu. Nah ini teman-teman bisa lakuin. Nah kalau untuk ini saya hanya bagian frame. Kalau untuk kanebo nanti kita bagian di wheelset supaya nggak kecampur-campur ya itu. Jadi ini khusus untuk bagian frame aja. Baik teman-teman, kita udah masuk ke proses akhir ya. Proses ini saya menggunakan liquid polish and wax dari Carrera Retral. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa belanja di Tokopedia ya. Linknya sudah saya sediakan. Nah kalau untuk Carrera liquid polish ini dia anti scratch dan sangat licin, jadi ketika nanti ada air itu tidak berbekas di frame. Jadi saya menggunakan Carrera liquid. Oke. Bagian terakhir teman-teman, supaya lebih halus lagi saat pengoperasian shiftingnya dan rantai setelah kita keringkan, setelah sudah bersih. Nah kita pakai pelumas rantai yang memang khusus sepeda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa berikan ini secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Jika sudah menyeluruh, teman-teman bisa hentikan pemakaiannya karena nanti bisa belepetan lagi. Jadi secukupnya aja supaya menghilangkan suara-suara berisik dari rantai dan sprocket. Jadi teman-teman bisa pakai chain loop apa aja, mau yang dry mau yang wet, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Nah kalau untuk saya, karena bike wash ini ya, saya menggunakan chain loop yang biasa pada umumnya, yang tidak spesifik ya. Oke teman-teman, gitu aja cara bersihin sepeda di Kazim Bike menurut cara saya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya secara bertahap supaya hasilnya lebih maksimal. Apabila video ini mengedukasi, apabila video ini memberikan
kebaikan, teman-teman bisa like, bisa share, dan bahkan kalau teman-teman mau sepedanya dicuci di Kazim Bike 2 ini, bisa hubungi nomor saya di kolom deskripsi. Jadi bisa kita antar jemput ya. Untuk biayanya teman-teman bisa langsung di DM atau di WhatsApp, semuanya ada di deskripsi. Semoga video ini memberikan kebaikan, memberikan edukasi, bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Beri saran dan komentar juga ya, supaya channel ini terus berkembang, terus bermanfaat buat yang lain-lainnya, terus bermanfaat buat para pesepeda, bahkan dari yang baru mau memulai bersepeda. Gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerita sepeda.